Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 11. Di sini soalnya, dua muatan positif A dan B masing-masing, berarti QA sama dengan positif 12 mikrokulom. Kita rubah ke kulom ya, 12 kali 10 min 6 kulom. Nah, QB itu adalah positif 8 mikrokulom, berarti 8 kali 10 min 6 kulom. Terpisah sejauh, berarti R1-nya adalah 9 cm, atau sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Digeser 3 cm mendekati A, otomatis R2-nya menjadi 9 kurang 3 ya, berarti 6 kali 10 min 2 meter. Tentukan perubahan energi potensial yang dialami muatan B, berarti delta EP. Nah, kalau untuk potensial itu harus kita masukkan ininya ya, muatannya ya. Berarti delta EP sama dengan K QA QB per 1 per ya, R2 ya. R2 dikurang 1 per R1. Nah, K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. QA itu 12 kali 10 min 6. QB itu 8 kali 10 min 6. 1 per 9 kali 10 min 2. Dikurang 1 per 6 kali 10 min 2. R2, kebalik. Kebalik ya. Berarti ini 6, ini 9. Nah, terus ini kalau dikali 9 kali 12 kali 8. Itu adalah 864. 864 kali 10 pangkat ini min 3 ya. Nah, ini kali ini kita ambil aja penyebutnya. Ini naikin ke atas ya, jadinya 100. Ini jadiin atau gini aja deh. Nggak apa-apa, kita buat aja. Ini 54. 54 bisa nggak ya? 36 bisa ya. 36 kali 10 min 2. Ini bagi ini 6, ini bagi ini 4. Ya kan? Nah, berarti 864 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 per 36 kali 10 pangkat min 2. Ini coret, ini min 1. Berarti kita bagi 864 bagi 36. Itu adalah 24. Oke, berarti dapatnya 24 kali 10 min 1 kali 2. Berarti 48 kali 10 min 1. Atau sama dengan 4,8 Joule. Oke, lanjut. 12. Perhatikan gambar berikut. Bola konduktor berongga yang memiliki jari-jari. Berarti R-nya 10 cm. Diberi muatan sebesar Q 0,2 mikrokulom. Tepat di titik A, B, C, berarti kita buat di sini ini aja deh. RA 5 cm. RB itu 10 cm, berarti sama dengan R ya. Kemudian RC, atau kita buat aja R. RB itu adalah 10 cm. RC adalah 30 cm. Nah, tentukan besar potensial listrik di titik ABC. Kita ganti ya. Ini sama dengan 10 min 1 meter. Ini 0,2 kali 10 min 6 kulom. Atau 2 kali 10 pangkat min 7 kulom ya. Nah, terus kalau ini 5 kali 10 min 2 meter. Ini 10 min 1 meter. Ini 3 kali 10 min 1 meter. Potensial. Nah, kalau potensial itu V di A. Nah, kalau potensial itu, kalau dia bola berongga, VA itu sama dengan VB, yaitu KQ per R-nya adalah R yang ini. Nah, kan RB kan 10 cm ya, sama dengan RB. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, kali 2 kali 10 pangkat min 7, per RB itu 10 min 1. Coret ini min 6. Jadi tinggal 9 kali 2, 18. 18 kali 10 pangkat 3 volt. Oke. Nah,
Jadi udah dapat nih kan di A dan di B. Jadi nilainya sama, yaitu sama-sama 18 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, untuk V di C, itu adalah KQ per RC kuadrat. R-nya, kok RC kuadrat? RC doang ya, sorry. 9 kali 10 pangkat 9, kali 2 kali 10 min 7, RC 3 kali 10 min 1. Coret min 6, coret min 3. Berarti dapat di situ adalah 6 kali 10 pangkat min, ya 3 kali 2, 6 kan. 6, berarti min 6 ya. Kok min 6? Pangkat 3, ya Allah. Pangkat 3 ya. Pangkat 3 volt. Dah, ya. Paham ya adik-adik? Kita lanjut. 13. 3 buah kapasitor masing-masing sekian disusun secara seri. Nah, seri ya. Berarti ini 20 mikrofarad, 30 mikrofarad, dan 60 mikrofarad. Rangkai kapasitor tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Oh, berarti dihubungkan dengan sumber tegangan, V-nya 180 volt. Tentukan besar potensial kapasitor di 30. Berarti di sini ya. Oke, di sini. Kita misalkan ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, untuk mencari di apa? Di V, berarti ini V2 ya. Nah, rumus kapasitor itu kan Q per V ya. Berarti V sama dengan Q per C. Q-nya adalah Q2, bukan. Q-nya adalah Q total ya, karena dia seri. Q total, C-nya adalah di C2. Tunggu bentar, kok Q ini lambangnya ya C. Ya Allah. Ini C ya. C1, C2, C3. Nah, kita cari Q total dulu ya. Q total itu cara mencarinya, kita cari C total dulu. 1 per CS sama dengan 1 per 20 tambah 1 per 30 tambah 1 per 60. Berarti penyebutnya 60. 60 bagi 23, 60 bagi 32, 60 bagi 61. Berarti 6 per 60, 1 per CS. CS sama dengan 60 per 6, sama dengan 10 ya, 10 mikrofarad. Nah, kemudian karena kita udah dapat CS 10 mikrofarad, ini sama dengan C totalnya ya. Nah, baru kita cari Q total. Kalau Q total itu adalah C total kali V. C total kita kan ini 10 mikrofarad, kita jadikan ke farad, itu 10 kali 10 min 6. Berarti 10 kali 10 min 6 kali 180. Coret, ini sisa min 4. Berarti dapat 18 kali 10 min 4 kulom. Ya. Dah. Masukkan sini. Berarti V2 sama dengan 18 kali 10 min 4 bagi C2. Ini kan 30 kali, kita rubah dulu ya, biar mudah. C2 itu kan 30 mikrofarad. Kita rubah ke farad, 30 kali 10 min 6 farad. Berarti 3 kali 10 min 5 farad. Nah, masukkan sini ya. 3 kali 10 min 5. Berarti ini coret min 1. 6 naik ke atas kali 10 pangkat 1 ya. Nah, berarti atau 60. 60 volt. Oke. Nah, jadi itulah jawabannya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Kita lanjut. 14. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, C2, C3 sama dengan C4, yaitu 3 mikrofarad. Kapasitas penggantinya. Nah, yang A dulu kita cari ya. Oke, jadi kapasitor ini ya, kapasitas penggantinya kita cari dulu C paralel. CP sama dengan C2 tambah C3 tambah C4, yaitu kan sama semua ya, 3 tambah 3 tambah 3, berarti adalah 9 mikrofarad. Kemudian dia seri dengan ini nanti ya, berarti 1 per CS sama dengan 1 per 6
ditambah 1/6 ditambah 1/9. Ini kan totalnya CP-nya 9 ya, 1/9. Berarti penyebutnya berapa ya? 36. 36 bagi 6, 4 kali 1, 4. 36 bagi 6, 4 kali 1, 4. 36 bagi... 36 bagi 6, 6. 36 bagi 6, 6 kali 1, 6. 36 bagi 6, 1 kali 6, 6. 36 bagi 9, 4 kali 1, 4. Nah, berarti 1/CS sama dengan ini adalah 16/36. Nah, berarti CS sama dengan 36/16. 36 bagi 16 itu adalah 2,25. 2,25 mikrofarad. Atau kalau dalam bentuk farad, 2,25 kali 10 pangkat min 6 farad. Besar muatan yang tersimpan, berarti C sama dengan Q per V. Q sama dengan C kali V. Nah, ini sama dengan C total ya. Berarti Q yang B-nya ya. B sama dengan Q total. Kan yang ditanya muatan ya. Berarti Q total yang ditanya nih. Q total sama dengan, kalau ini kan kapasitor penggantinya berarti 2,25 kali 10 pangkat min 6 farad. Berarti kalau Q total yaitu C total kali V. C total kita kan 2,25 kali 10 pangkat min 6 kali 12. Kali 12. Itu adalah 27 kali 10 pangkat min 6 kulom. Dah, oke. Kita lanjut yang C di slide selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang C, yaitu besar energi yang tersimpan di C1. Nah, berarti W1 ya. W1 itu dia nanti rumusnya adalah setengah C1 kali V1 kuadrat. Nah, tapi V itu dijabarkan lagi, kan dari rumus C ya. C itu kan Q per V. Berarti V itu adalah Q per C. Nah, berarti setengah kali C1 Q1 per C1 dikuadratkan. Berarti setengah kali C1 Q1 kuadrat per C1 kuadrat. Ini coret aja ya. Nah, sehingga tinggal nanti di situ adalah W1 sama dengan setengah dikali Q1 kuadrat per C1. Nah, Q1 itu, kan di sini Q1 sama dengan Q total. Ya. Nah, berarti jadinya setengah Q. Nah, tadi Q total kita dapatnya adalah 27 ya. 27 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, di slide sebelumnya tadi kan. Berarti itu 27 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan per C1 kita 6 kali 10 min 6 kulom. Ya kan? Ini kan kalau dirubah ke farad, sorry. Nah, berarti ini artinya 27 kali 10, 27 kali 27 itu kan. 27 kali 27 kali 10 pangkat min 12 per 2 kali 6 kali 10 pangkat min 6. Bagi 3, ini 2. Kita kali aja lah kalkulatornya. Cepet banget kayak gini. Berarti W1 sama dengan 27 kali 27. Itu adalah 729. 729 kali 10 pangkat min 12 per 12 kali 10 pangkat 6. Berarti ini dibagi 12. Itu adalah 60,75 kali 10 pangkat. Ini kan, ini min 6 ya. Coret jadinya min 6. Min 6. Nah, berarti satuannya adalah joule ya. Oke. Paham ya? Kita lanjut soal terakhir, 15. Nah, di sini katanya 3 buah kapasitor yang disusun secara seri dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Kemudian tentukan beda potensial antara ujung-ujung 4 mikrofarad dan 6 mikrofarad. Nah, ini kita kasih nama, ini C1, C2, ini C3. Nah, sebelum kita nyari ini, nilai, berarti kan yang ditanya itu V3 dan V2 ya. Nah, langkah pertama harus kita cari dulu C seri, C total ya. 1/CS
C total. Nah, kita tulis saja. C total. C total itu pakai rumus 1/CS sama dengan 1/12 nih. Ditambah 1/6 ditambah 1/4. Nah, berarti ini 12. 12 bagi 12 adalah 1. 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. Ditambah 12 dibagi 6, 2 kali 1, 2. Ditambah 12 bagi 4 itu 3 kali 1, 3. Berarti 1/CS sama dengan berapa nih? 6 ya, 6/12. Berarti CS sama dengan 12/6 sama dengan 2. 2 farad ya. Nah, 2 mikrofarad, sorry. 2 mikrofarad. Nah, terus 12 bagi 6, 2 kan? Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita cari Q total ya, dari rumus C sama dengan Q per V. Berarti Q sama dengan C kali V. Berarti kita nyari Q total. Q total itu adalah Q total sama dengan C total kali V. Nah, C totalnya itu adalah ini. Kita ganti ke farad 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kali 12. Itu adalah 24 kali 10 min 6 ya. 24 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, ini Q total. Nah, Q total ini ya sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Nah, berarti langkah selanjutnya kita nyari V2 dulu deh. V2 berarti itu adalah Q2 per C2. Nah, Q2 itu kan sama dengan Q total. 24 kali 10 min 6. Per C2, 6 kali 10 min 6. Coret-coret. Berarti 4 ya. 4 volt. Nah, untuk V3 itu adalah Q3 per C3. Berarti 24 kali 10 min 6 per C3 kita 4 kali 10 min 6. Coret-coret berarti 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 6. Dah. Coba kita cari C1 ya. Berarti V1 itu adalah Q1 per C1. 1 kan dapatnya. Berarti kan berapa Q1-nya? 24 ya. 24 kali 10 min 6 per 12 kali 10 min 6 sama dengan 2 ya. 2 volt. Nah, kalau kita jumlahin, ini kan 12 jadi ini. Pas ya? Nah, oke. Jadi semangat terus ya belajar adik-adik. Kita lanjut di bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.